Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Idris Sardi bersama seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat Mas Lukman Sardi. Selamat pagi. Sehat, Mas? Sehat. Selamat Alhamdulillah. pagi semua. Ya, sekali lagi saya mewakili dari pihak Museum Sumpah Pemuda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Lukman yang telah merelakan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Ya, kita tahu sendiri kan Mas Lukman jam terbangnya tinggi. Ya kan, kalau misalnya main film, kalau nggak Reza Rahadian ya Mas Lukman Sardi. Ya, jadinya tuh kita tuh tertarik mengangkat almarhum Bapak Idris Sardi itu awal mulanya tuh karena bulan Pancasila, dan di sisi lain juga Idris Sardi lahir tanggal 7 Juni, ya kan? Nah, di situ kita mengingatkan kenapa enggak kita angkat. Di sisi lain juga dulu Bapak almarhum Idris Sardi itu pernah bikin acara 1 jam bersama Idris Sardi oleh stasiun televisi swasta. Kalau nggak salah Mas Lukman sempat kemari juga, Mas ya? Iya. Masih ingat nggak? Iya. Ya kan? Masih, jadi surprise gitu kan ya, surprise datang. Ya seperti itulah. Jadinya kita jadi kenangan. Jadinya tuh kalau buat Museum Sumpah Pemuda itu, Bapak Idris Sardi itu kenangannya memang kuat banget karena beliau tuh yang terakhir kali memainkan biola asli Wage Rudolf Supratman. Di sisi lain beliau juga yang kita tuh kalau misalnya Wage Rudolf Supratman ini biolanya ini kita nggak tahu lagi nih kalau narasumbernya siapa kalau kecuali ya Bapak Idris Sardi ini. Jadinya atas jasa-jasa beliau tuh kita tahu ya bagaimana tuh ternyata Wage Rudolf Supratman itu orang kidal, juga bagaimana struktur biolanya itu, teksturnya itu kita jadi tahu karena Bapak almarhum Idris Sardi. Tanpa panjang, tanpa basa-basi, langsung kita saja buka obrolan ini dengan sedikit dari testimoni dari Mas Lukman Sardi. Bisa cerita sedikit kali tentang bagaimana seorang almarhum Bapak Idris Sardi dari pandangan Mas Lukman, keluarga. Oke. Pertama-tama saya juga mau ngucapin terima kasih atas undangannya, dan buat saya ini sebagai seorang anak dari Idris Sardi adalah kebanggaan. Jadi buat saya mungkin kalau buat seorang seniman, ayah saya itu mungkin bukan orang yang meninggalkan harta yang berlebih, tapi justru ini warisan paling berharga dari seorang Idris Sardi ya seperti teman-teman lihat sekarang. Dan saya merasakan betul bagaimana ayah saya telah memberikan warisan yang luar biasa buat saya sebagai anaknya, bahkan juga buat Indonesia gitu. Nah ini makanya jadi penting buat saya momen ini gitu. Ini saya kalau disuruh tanya gimana caranya saya balas budi, saya nggak ngerti gitu, karena udah terlalu banyak yang dia kasih buat saya dan buat Indonesia. Nah ini saya pikir ini jadi salah satu hal kecil yang bisa saya pergunakan untuk sebagai seorang anak
untuk bisa berbakti kepada orang tua saya gitu. Nah, kalau memang kita ngomong sosok Idris Sardi, kalau kita ngomong secara saya sebagai anak ya, dia memang orang yang sangat disiplin gitu, punya komitmen yang luar biasa terhadap apapun yang dia kerjakan. Dia seseorang yang juga punya cinta yang luar biasa buat keluarganya, walaupun memang karena punya latar belakang yang cukup keras, jadi dia memang sama anaknya lumayan keras gitu, walaupun bukan keras dalam arti yang lain, tapi bagaimana dia mendidik disiplin, tanggung jawab, apalagi saya sebagai anak laki-lakinya yang dulu saya nggak paham gitu apa maunya dia gitu, jujur gitu. Karena kan namanya sebagai anak tentu, ini kenapa sih bapak gue gini, kenapa bapak gue gini. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi dulu saya dengan ayah saya, apalagi saya anak laki satu-satunya gitu kan. Tapi rupanya apa yang dilakukan ayah saya membawa dampak yang luar biasa buat saya pribadi gitu. Bagaimana saya akhirnya terbentuk menjadi orang yang punya disiplin, punya tanggung jawab, punya komitmen, dan punya passion yang luar biasa terhadap apapun yang saya kerjakan. Karena ayah saya pun seperti itu. Dia punya passion yang luar biasa. Dan dia sama Indonesia ini cinta banget gitu. Jadi buat teman-teman tahu, dia tuh sebenarnya banyak sekali yang menawarkan untuk dia jadi ngajar di suatu negara, disediakan ini, disediakan itu, termasuk negara tetangga dengan segala fasilitas yang luar biasa yang bahkan itu mungkin fasilitas itu nggak didapat di Indonesia. Tapi dia selalu bilang, daripada saya ngajar orang negara lain, mendingan saya berbakti sama Indonesia. Buat dia Indonesia udah ngasih begitu banyak gitu. Dengan segala suka dukanya, tapi buat dia justru Indonesia yang memberikan dia menjadi seorang Idris Sardi yang seperti sekarang kita kenal. Nah itu yang akhirnya saya pelajari, bagaimana kita juga harus punya rasa berterima kasih terhadap apapun di sekeliling kita. Kayak saya ngelihat bahwa industri film udah ngasih hal yang banyak buat saya. Jadi saya juga harus punya timbal balik gitu. Saya juga harus punya sesuatu yang bisa saya berikan buat industri film Indonesia. Walaupun di situasi yang kayak sekarang, pandemi, film mati atau apapun. Tapi saya terus berusaha untuk supaya film Indonesia akan tetap jalan. Nah itu salah satu warusan yang luar biasa dari seorang ayah saya. Mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa ayah saya tuh kelihatannya serius banget. Memang dia untuk beberapa hal sangat serius dalam melakukan pekerjaannya dan apa. Tapi sebenarnya dia orang yang sangat jahil dan sangat senang bercanda gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar cerita dari teman-temannya dulu, dia itu jahilnya minta ampun gitu. Dan saya juga kadang-kadang suka ngelihat bagaimana dia bercanda sama teman-teman musiknya. Cuman namanya seorang anak karena dia punya didikan yang lumayan keras, karena dia dididik dulu dengan sistem yang lumayan keras. Jadi mungkin hubungan kita bukan seperti yang sangat akrab, tapi punya sesuatu masing-masing gitu. Jadi bukan yang kayak gitu. Nah itu yang dulu terjadi kesalahpahaman di saya. Tapi berujung semakin ke sini gitu. Saya bersyukur banget sebelum ayah saya meninggal, saya punya momen banyak komunikasi sama dia. Dan akhirnya saya menjadi lebih paham tentang seorang Idris Sardi itu siapa, apa yang diharapkan kepada saya gitu. Dan ternyata justru yang dulu saya merasa bahwa bapak gue ini selalu mengkritik saya gitu, selalu nggak pernah memuji atau nggak pernah memberikan sesuatu komplimen buat saya gitu. Jadi kalau saya ngerjain misalnya di film, pasti yang dia tutik satu hal yang selalu dia bilang, hal kritik dulu gitu. Dia nggak pernah bilang, oh kamu bagus, atau apa gitu. Tapi dari sekarang gitu saya sadar justru dia selalu menekankan bahwa dia selalu bilang bahwa dalam dunia film, dunia seni itu nggak ada nomor satu. Karena tiap orang punya interpretasi yang beda-beda. Saat ini kamu bisa dibilang bagus sama dia, tapi belum tentu orang lain bilang kamu bagus. Dan akhirnya itu saya paham bahwa saya nggak boleh tinggi hati gitu, saya nggak boleh sombong gitu, karena dunia seni itu akan selalu bergerak. Dan itu jadi hal yang luar biasa. Nah itu sebenarnya dia pengen dari saya gitu. Jadi saya sadar, dan ternyata baru saya tahu belakangan juga, justru dia memuji atau selalu memberikan komplimen kepada saya pada saat dia bertemu sahabatnya, teman-temannya. Dia selalu bercerita tentang kebanggaannya terhadap saya. Nah itu buat saya sesuatu yang luar biasa gitu. Yang buat saya itu sesuatu yang wow.
gue dulu nggak tahu nih sampai kayak gini, tapi ternyata dia bangga sama saya. Dan buat saya ini bukan beban, tapi bagaimana saya bisa menjaga warisan ini supaya bisa saya teruskan lagi kepada anak-anak saya gitu. Itu yang penting sekarang buat saya gitu, karena ini warisannya luar biasa banget gitu. Makanya selalu bilang, seniman besar itu nggak punya warisan yang bentuknya harta yang luar biasa, tapi lebih dari harta. Nah ini yang ayah saya tinggalkan buat saya dan mungkin juga buat Indonesia. Itu aja sih. Oke, jadi emang mendarah daging ya Mas ya, Pak Idris Sardi seniman, Mas Lukman seniman, bahkan kalau nggak salah kakaknya Mas Santi Sardi juga seorang seniman juga kan Mas ya? Iya, jadi kan dulu Mbak Santi emang main film bareng saya, adik saya juga main film bertiga. Cuman jujur saya dulu pernah menolak untuk berada di dunia seni karena saya pikir ayah saya udah di seni gitu. Jadi kalau menilik sejarahnya saya ceritain sedikit. Saya ini generasi kelima dari keluarga Sardi yang terjun di dunia seni. Jadi dulu buyut saya atau neneknya kakek saya itu pemain sandiwara keliling. Jadi memang udah basicnya di situ. Kakeknya bapak saya juga gitu. Dia pemain sandiwara keliling. Nenek saya itu pemain film di tahun 1930-an. Hajijah. Nah, buyut saya pun sampai tahun 80-an waktu itu dia masih main film-film Indonesia juga. Jadi memang kalau dari ayah saya itu semua pemusik. Jadi dari kakeknya, bapaknya itu semua jalurnya musik gitu. Jadi saya berpikir bahwa wah itu semua udah di seni, gue harus keluar dari itu. Tapi ternyata ya memang Tuhan punya rencana yang lain gitu, bahwa gimana pun juga ternyata darah seni di saya sangat besar gitu. Yang tadinya saya menolak, sampai akhirnya saya berproses. Setelah lama nggak main film, saya main film lagi bersama Mbak Mira, film Gi. Ternyata di situ saya diproses kembali dan akhirnya saya menemukan ternyata bahwa passion gue ya memang di dunia seni. Nggak bisa menolak lagi. Sebenarnya dari gitu sih. Menarik ya. Jadi Mas nih, teman-teman saya ini udah mulai ada yang nggak sabaran mau bertanya nih. Boleh. Jadi kita boleh nih. Jangan susah-susah ya. Jangan tanya Mas, matematika. Kalau tanya matematika saya bingung. Ini dari Mbak Putri nih mau nanya nih, udah nggak sabar nih. Ayo Mbak Putri, ya, boleh. Silakan. Halo, selamat pagi Mas Sardi. Ya. Yo, ganteng banget ya Pak ya. Terima kasih. Mas, aku penasaran nih. Jadi aku sempat baca sih, kalau misalnya kakek Mas Sardi itu, Mas Lukman itu, ini kan ya terkenal banget jadi anak ajaib, jari jemarinya tuh lentik banget dalam memainkan dawai, bahasanya seperti itu ya Mas ya. Itu dulu terkenal banget. Beliau itu kan menjadi sosok violis yang bisa dibilang sangat ternama lah, apalagi yang mengharumkan bangsa Indonesia, bisa dibilang seperti itu. Tapi kenapa nih dari ini kan tadi Mas Sardi juga Mas Lukman juga bilang kalau misalnya Mbak Santi jadi sineas juga, Mas Lukman juga jadi sineas. Kenapa Mas Lukman sendiri tuh nggak milih untuk jadi violis gitu, atau mungkin ada hobi-hobi musik lainnya mungkin gitu loh? Kenapa jadi cenderungannya tuh kok kayaknya kebanyakan ke sineasnya gitu, walaupun sama-sama notabene-nya seniman ya Mas ya gitu. Iya. Jadi kalau mau yang nggak serius, saya selalu bercanda. Kenapa sih lo nggak main biola atau main musik? Jangan, kalau gue main biola, bapak gue kesaing, ntar dia nggak laku lagi. Gitu. Bisa. Jadi sebenarnya basicnya tuh aku juga bisa main biola. Aku belajar biola. Saya belajar biola cukup dari awal sampai lulus di Yayasan Pendidikan Musik. Dan itu berdasarkan memang saya suka dengan alat musik biola gitu. Tapi memang proses ayah saya itu kan seseorang yang memang kalau secara biola ya udahlah dia masternya gitu. Apalagi dia dididik dengan sistem yang lumayan keras. Pada saat itu sempat ada penolakan dari saya karena saya mengalami proses yang jadi dulu ayah saya tuh ngajarnya gini. Jam 5 pagi saya bangun harus udah langsung latihan biola. Dan itu pun latihan biola yang benar-benar nggak ada nadanya, cuma nada panjang. Bayangin nggak, cuman gini sampai 1, 2, 3 pagi-pagi tuh lagi ngantuk.
Sampai bolak-balik, sampai setengah jam tuh begitu terus, nggak boleh berhenti. Untuk belajar biola tuh memang prosesnya seperti gitu. Jadi nggak ada tuh yang langsung tiba-tiba main, langsung nada. Emang prosesnya lumayan. Karena kan itu untuk menguatkan jari, menguatkan posisi kita dengan baik dan benar, gesekan supaya halus, tidak berhenti, dan segala macam. Jadi walaupun seperti itu berjalan, tapi saya tetap menyukai biola. Cuman buat saya pada saat itu, tekanan yang kepada saya itu terlalu besar. Dalam arti kata, di sekolah musik itu tahu saya anaknya Idris Sardi. Jadi mereka tuh selalu melihat saya sebagai seseorang yang, wah pasti keren, pasti bagus gitu. Jadi itu yang lumayan pressure, jujur. Untuk anak SD, anak SMP mengalami kayak gitu tuh bukan sesuatu yang hal yang enak. Dan setiap ujian, walaupun memang akhirnya membentuk saya, jadi saya selama di YPM itu nggak pernah nggak bagus. Jadi saya selalu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 kalau di kelas musik gitu. Tapi setiap ujian tuh saya stresnya luar biasa. Apalagi kalau tiba-tiba bapak saya datang tuh ke ujian, mereka ngelihat. Nah itu bisa, permainan saya yang udah bener bisa jadi kacau. Nah hal ini yang sebenarnya lumayan buat saya, jadi saya merasa bahwa wah gue susah juga ya orang selalu membandingkan gua dengan Idris Sardi. Sedangkan menurut saya tuh seorang Idris Sardi itu tidak akan pernah tergantikan gitu. Kalaupun saya misalnya main musik atau main biola, saya harus menyamai secara skill dan segala macamnya harus bisa sama seperti dia, bahkan lebih. Kalau enggak ya saya akan selalu berada di bayang-bayangnya seorang Idris Sardi gitu. Tapi ya memang itu tadi, akhirnya memang kayaknya memang jalannya lebih ke film gitu kan. Tadinya juga kan saya cerita, saya mengalami penolakan apa segala macam. Tapi kan ternyata dunia film juga sangat mempengaruhi saya. Kayak tadi saya bilang bahwa lingkungan saya tuh sangat filmis banget gitu. Mulai dari nenek saya, buyut saya, bahkan ayah saya juga bekerja di lingkungan film karena dia mengisi ilustrasi musik film buat di Indonesia. Dia udah berapa ratus tuh musik film. Sehingga saya banyak diperkenalkan dengan orang-orang film juga gitu. Bahkan kadang-kadang saya diajak ke lokasi syuting yang dia lagi mau ngerjain musiknya gitu. Jadi cukup familiar, cukup dekat dunia film sama saya. Makanya saya main film tuh, ada di masa kecil saya ada main 8 film gitu. Walaupun habis itu berhenti karena film Indonesia memang isinya yang sangat dewasa terus, dan waktu itu film Indonesia mati, benar-benar nggak ada film Indonesia, sampai di beberapa puluh tahun kemudian saya dipertemukan dengan Mira Lesmana, dengan Riri Riza, dan akhirnya menemukan passion saya yang sebenarnya. Jadi itu kira-kira kenapa sih? Itu bukan karena akhirnya saya benar-benar menolak. Saya sampai sekarang kadang-kadang masih mainin biola kok. Saya masih megang biola. Jadi ada biola bapak saya yang dulu dari dari bapaknya, dari kakeknya. Itu masih saya pegang. Masih kadang-kadang saya mainin juga gitu. Cuman memang passion saya terbesar akhirnya saya menemukan ya di dunia acting, di dunia film. Musik tetap menjadi sesuatu yang selalu hadir dalam hidup saya gitu. Itu udah nggak bisa dipungkirin gitu. Tapi untuk menjalani hidup, passion saya terbesar ya di dunia acting. Itu sih. Dia Mbak Putri gimana? Iya Mas. Berarti ini ya Mas ya, Mbak dari keluarga juga kayak Mbak Santi juga termasuk yang diminta untuk belajar biola juga ya Mas? Enggak. Jadi kalau prinsipnya saya, dia nggak akan minta anaknya kalau anaknya nggak mau. Oke. Jadi saya waktu itu belajar biola karena saya yang minta, bukan bapak saya yang minta. Jadi dia nggak mau sesuatu yang dipaksakan. Kayak adik saya yang kecil, itu dia belajar piano. Sampai sekarang dia bahkan mengajar piano. Dia lebih memilih untuk menjadi seorang pengajar, tapi di bidang musik, piano. Itu adik saya. Kalau kakak saya, ya akhirnya memang dia waktu kecil aja dia main film. Habis itu dia main film dan nyanyi. Habis itu dia punya passion yang lain bahwa ya dia jadi ibu rumah tangga. Dia nggak menyentuh lagi area itu. Dan akhirnya memang benar-benar tetap ada di dunia seni.
ya saya sama adik saya gitu. Sebenarnya gitu sih. Oke, Mas. Pilihan sih, it's all about choice sebenarnya. Semua sih, benar. Buat pilihan. Nah. Jadi harus nentuin jati dirinya kita ya, Mas ya. Iya, jadi makanya saya selalu bilang bahwa ini juga saya belajar dari bapak saya sih, bahwa hidup itu apa yang lo jalanin itu harus yang lo punya passion. Kalau kamu nggak punya passion, itu pasti akan setengah-setengah, jadi nggak maksimal gitu. Ya udah, kerjain aja gitu. Tapi yang penting, tapi nggak jadi sesuatu yang akhirnya maksimal. Nah itu yang ayah saya selalu kerjakan. Dia selalu mengerjakan sesuatu dengan punya passion. Jadi dia harus akhirnya selalu menghasilkan sesuatu dengan utuh. Nggak ada yang setengah-setengah gitu. Gitu sih. Oke Mas, udah boleh yang lain mungkin banyak yang mau nanya juga kayaknya ya. Makasih Mas. Sama-sama. Mas, kan kalau nggak salah juga kan almarhum Bapak Edi Sardi ini juga pernah dapat Piala Citra ya, penata musik terbaik ya, 5 kali kalau nggak salah ya, betul nggak? Wah, Bapak saya ini masih megang rekor sampai sekarang karena dia menerima Piala Citra dalam satu kategori itu tuh 10 Piala Citra. Jadi belum ada yang menyamai dia. Paling ada di bawahnya dia itu kalau nggak salah Ibu Christine. Bu Christine berapa gitu atau Pak Teguh Karya kalau nggak salah, saya lupa. Tapi Bu Christine kalau nggak salah lumayan banyak juga. Tapi sampai sekarang dalam sejarahnya Festival Film Indonesia, Bapak saya masih pemenang Piala Citra terbanyak dalam satu kategori ya, musik, ilustrasi musik tuh 10 kali. Gitu. Bisa jadi motivasi buat Mas Lukman ya, buat capai kejar itu kali ya. Tentu motivasi, cuman ya kalau Tuhan mau apapun bisa, tapi saya nggak yakin bisa nyampe ke 10 gitu. Siap. Mas, ini ada pertanyaan kedua nih. Dan nah, kebetulan nih kita tuh sempat ngasih list ke Instagram, ada yang mau nanya sesuatu nggak ke Mas Lukman Sardi. Nah, kebetulan ada kawan kita dari Palembang nih, saya bacakan pertanyaannya. Masih dengan semangat peringatan Hari Lahir Pancasila, kira-kiranya nilai Pancasila apa yang diterapkan Bapak Idris Sardi sebagai seorang ayah pada keluarganya? Waduh, 5-5-nya kalau dia. Dia tuh sama Indonesia cintanya minta ampun gitu. Maksudnya kita selalu dicekokin dengan berbagai macam hal bahwa ya Indonesia gitu. Sama aja termasuk juga dengan bahasa gitu. Bahasa Indonesia contohnya. Itu salah satu yang juga ada di Sumpah Pemuda gitu kan. Buat dia nggak masalah lo bisa bahasa apa aja. Tapi ya yang menjadi darah kita ya bahasa Indonesia gitu. Nah ini akhirnya turun ke saya juga gitu, bahwa saya mengajarkan anak-anak, walaupun anak-anak saya sekolah di sekolah internasional dengan bahasa Inggris, tapi saya punya aturan, di sekolah kamu bahasa Inggris, di rumah bicara sama saya bahasa Indonesia. Karena saya pikir mereka nggak boleh lupa dengan bahasanya sendiri. Karena sekarang jujur banyak sekali dengan maraknya sekolah internasional bahasa Inggris, anak-anak itu jadi nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Begitu bahasa Indonesianya aja jadi acak adut istilahnya. Jadi bahasa Indonesianya aneh gitu. Nah ini yang saya jagain juga. Nah ini yang saya ingat banget dari ayah saya. Terus kayak kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa tentunya, kemanusiaan yang ada berada, persatuan Indonesia apalagi. Bagaimana juga dia menerapkan bagaimana ini loh kayak contoh, ini mungkin agak melebar sedikit, tapi ini cuma contoh aja kita ngomongin sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ayah saya Muslim. Saya terlahir Muslim. Tapi mungkin juga banyak teman-teman yang tahu bahwa akhirnya saya punya pilihan lain dibanding ayah saya. Ayah saya sebagai orang tua, dan dia ini bagian dari ketuhanan Maha Esa. Dia merasa bahwa mungkin ada rasa awalnya, kok dia namanya orang tua pengennya kan anaknya selalu sama dia. Tapi at the moment, satu hal yang selalu dia keluar dari saya, dia bilang, itu pilihan hidup kamu. Yang penting kamu bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kamu. Saya akan marah besar sama kamu kalau kamu tidak bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kamu. Itu yang selalu saya ingat gitu. Dan itu kan bagian dari bagaimana dia menerapkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana dia juga dia orang yang cukup religius gitu. Berapa tahun belakangan sebelum dia sempat berada di pesantren lumayan lama. Waktu saat itu dia kan sempat pensiun dari dunia musik. Rupanya dia mendalami agama gitu.
Tapi dia tidak melihat itu sebagai suatu halangan gitu. Jadi maksudnya ya kalau kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita menghormati satu dengan yang lain, dan kita bisa hidup berdampingan walaupun kita beda agama. Makanya ada ketuhanan Maha Esa. Persatuan Indonesia juga termasuk di situ. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Bagaimana juga dia menerapkan bahwa walaupun ini di belakangan setelah saya punya kehidupan sendiri, dulu memang mungkin dia menerapkan disiplin bahwa saya orang tua kamu gini. Tapi at some point ternyata saya menyadari selalu dia punya hal-hal yang sifatnya kadang-kadang nggak cuman A, B. Jadi di momen-momen tertentu dia bisa kayak semacam ngobrol dan akhirnya kita menentukan sesuatu berdasarkan apa yang kita sepakati gitu. Bukan berdasarkan apa yang cuman keinginan dia aja gitu. Nah, ini kan bagian dari bagaimana kita bermasyarakat di Indonesia gitu. Kita saling respect, kita bermusyawarah, kita menentukan pilihan apa yang terbaik buat kita semua, dan berjalan dengan baik buat kita semua tanpa adanya tekanan-tekanan atau apapun itu. Jadi buat saya sih kalau ngomong Pancasila ya bapak saya bisa dibilang orang yang sangat nasionalis, sangat cinta Indonesia, sangat pokoknya buat dia tuh Indonesia udahlah the best, mau ditawarin mau ini buat dia nggak ada yang lain negara yang paling hebat selain Indonesia gitu. Walaupun dia juga kadang-kadang merasa bahwa ada kekecewaan, tapi dia nggak menyerah kan. Dia terus berjalan. Bahkan dia selalu bilang, gue tuh belum ngasih apa-apa buat Indonesia. Itu yang saya selalu bingung. Wah, ini orang kayaknya lo udah ngasih banyak, tapi tetap merasa masih kurang untuk ngasih ke Indonesia. Dan apalagi belakangan tuh dia luar biasa banget saya pelajari bahwa dia sudah lagi dalam posisi yang pada saat berkesenian, karena dia merasa talenta itu datangnya dari Tuhan, dia kalau mau main biola dulu kenapa dia selalu menengadah ke atas? Karena sebenarnya itu dia persembahkan buat Tuhan, karena dia tahu talenta yang dia punya itu semua dari Tuhan. Jadi dia udah sampai proses pada saat bermain musik bukan lagi dia berikan untuk orang, tapi dia berikan buat persembahan dia buat Tuhan yang sudah memberikan talenta kepada dia yang luar biasa. Itu sih. Berarti emang udah Pancasila buat keluarga Idris Ardi nih emang udah di luar kepala ya Mas ya. Udah emang wujudnya udah aplikasi aja. Iya, Mas ya. Iya, jadi ya itu efeknya luar biasa sih. Makanya saya juga kayak ngobrol sama anak saya tuh agak-agak, maksudnya bukan yang walaupun beda sama ayah saya cara ngomong ya, karena kan anak saya juga zaman sekarang anak berbeda ya, lebih sangat dengan sistem sekolah yang sangat terbuka, bukan pasif, aktif. Mereka selalu banyak bertanya, selalu banyak diskusi, banyak hal-hal yang seperti itu yang saya selip-selipin gitu. Dan alhamdulillah anak saya tuh kayak anak saya yang paling besar itu sangat suka sekali sama museum dan sejarah. Jadi bayangin seorang anak kecil udah tahu, tiba-tiba dia tahu itu lukisan Van Gogh, ini lukisan ini. Bahkan dia pernah minta saya untuk datang ke museumnya Basuki Abdullah. Anak umur 8 tahun, 9 tahun minta ke museumnya Basuki Abdullah gitu. Dan pernah tiba-tiba pulang dari sekolah menanyakan saya tentang Adam Malik. Padahal di sekolah itu nggak pernah diajarin tentang Adam Malik. Kan Adam Malik buat anak sekarang kurang familiar, tapi dia kalau ke toko buku buat teman-teman tahu aja, dia carinya buku-buku sejarah. Dan buku sejarahnya itu bisa tiba-tiba diambil sesuatu yang sangat tidak familiar. Terakhir dia baru beli buku tentang Hasyim Asy'ari. Itu sih. Makanya itu sebenarnya bagian dari bapak saya ke saya ke anak saya tuh kalau ngomongin Indonesia. Tapi anak Mas Lukman tahu kan ya kalau misalnya kakeknya itu violis hebat. Oh, tahu banget. Dia selalu dengan bangga kalau dia tanya. Dia lucu gitu, anak-anak saya tuh selalu bangga banget dengan kakeknya gitu. Walaupun anak saya yang kecil itu nggak sempat ngerasain panjang karena kan masih bayi gitu kan, nggak lama kemudian ayah saya meninggal. Tapi yang paling besar sama yang nomor 2 lumayan interaksinya lumayan banyak sama ayah saya.
Oke Mas, ini ada lagi nih mau nanya nih teman saya nih, Mbak Usi. Ya, Mbak Usi dipersilakan. Halo Mas Lukman. Halo Mbak Usi. Baik. Ya Mas, mau nanya. Jadi seperti yang kita tahu kan bisa dibilang Idris Sardi itu sang maestro ya dengan segudang prestasinya, penghargaannya. Kayak gitu. Terus juga tadi Mas Lukman sempat cerita kalau Pak Idris Sardi itu bisa dibilang membayang-bayangi Mas Lukman gitu kan. Jadi kayak ada pressure tersendiri gitu. Nah, untuk Mas Lukman sendiri sekarang lebih berasa bebannya atau bangganya sih Mas jadi anak Idris Sardi, seorang sang maestro. Ya, itu bagian dari proses sih Mbak Usi. Jadi memang di awal-awal menjadi beban yang luar biasa gitu. Bagaimana kita menjadi seorang anak Idris Sardi yang diharapkan selalu orang lihat kalau saya main biola, wah ini pasti keren gitu. Padahal belum tentu juga gitu kan. Sama juga begitu saya masuk di film, wah ini pasti bakalan citranya bakalan banyak gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Saya jadi hal tersebut mungkin memang ada lah pressure. Tapi sejalan dengan proses dan semakin saya memahami seorang Idris Sardi, justru beban itu semakin hilang, tapi justru menjadi sebuah motivasi dan kebanggaan. Gitu. Bagaimana hal tersebut akhirnya memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik. Gitu. Saya berpikir bahwa Bapak saya udah ngasih yang terbaik, berarti saya harus kasih yang terbaik juga. Bapak saya sudah mengajarkan tentang bagaimana kita punya respect, punya terima kasih terhadap sesuatu yang sudah memberikan kita begitu banyak gitu. Dan itu yang akhirnya memotivasi saya juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi semua akhirnya menjadi motivasi buat saya. Dan tentu bangga gitu. Bisa seperti kayak gini kita bicara tentang seorang Idris Sardi dari Museum Sumpah Pemuda itu kan sebuah kebanggaan. Bagaimana dia orang yang terakhir mainin biolanya W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya sebagai jadi lagu kebangsaan nasional, itu kan juga luar biasa gitu. Jadi buat saya akhirnya nggak pernah menyesal menjadi seorang anaknya Idris Sardi gitu. Justru ini menjadi apa ya? Kayak tadi selalu bilang warisan berharga buat saya yang harus saya teruskan buat anak-anak saya. Dan anak-anak saya juga harus bisa meneruskan ke anak-anaknya lagi terus seperti itu gitu. Kebanggaan itu sangat besar sekali gitu karena saya ke Malaysia orang tahu Idris Sardi. Di Asia aja gitu, Asia Tenggara. Kalau ada yang nyebut nama saya Lukman Sardi, mereka langsung kaitin saya dengan berarti kan dia memang sosok yang luar biasa gitu. Di Indonesia sampai sekarang orang masih merasa bahwa nggak ada yang dia maestro gitu. Sebutan maestro itu kan nggak buat orang sembarangan gitu. Nah saya sebagai anaknya kan juga punya kebanggaan akhirnya bahwa bapak gue maestro loh. Walaupun dia nggak suka banget dipanggil maestro, ya kan? Dia sukanya dipanggilnya Mas Idris bukan Mas maestro, ya kan? Jadi itu saya pikir motivasi beban itu berubah menjadi motivasi dan kebanggaan yang akan saya bawa seumur hidup saya sih, gitu sih. Mbak Usi, cukup. Oke. Jadi Mas, kalau misalnya, jadi awalnya kalau berkarir itu Mas pakai nama Lukman Sardi, ada kepikiran nggak sih sebelumnya pakai Lukman siapa gitu? Kalau misalnya pakai Sardi itu kayaknya, aduh gimana gitu. Pasti orang kebayang-bayang gitu. Tapi awal mula karir Mas sempat kepikiran begitu nggak? Pakai nama beken gitu? Nggak, sebenarnya sih, nah itu tadi bahwa saya nggak kepikiran bahwa saya harus ngerubah jadi Lukman siapa gitu. Karena gimana pun juga yang namanya nama keluarga itu nggak bisa kita hindari gitu. Mau sampai kapanpun gitu dengan untuk alasan apapun. Karena itu memang udah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita bahwa ada yang bawa namanya siapa keluarganya. Ini kebetulan saya bawa nama keluarga Sardi gitu. Tapi saya nggak pernah kepikiran justru pada saat akhirnya saya memulai lagi proses berkarya di dunia film setelah vakum lama,
ternyata juga banyak orang yang nyangka bahwa oh iya pantesan dia anaknya Idris Sardi makanya bisa langsung main di film ini, bisa langsung film ini gitu. Itu saya tahu belakangan justru. Wah, padahal nggak segitu juga gitu. Waktu saya main film Gi, saya melalui proses casting yang panjang. Habis itu saya main film Sembilan Naga juga melalui proses casting gitu. Jadi bukan semerta-merta sutradaranya, walaupun Mira Lesmana bapaknya dengan ayah saya itu sahabat, tapi nggak pernah tuh ada, oh udah tuh anaknya Idris Sardi aja tuh diajak, ini nggak ada gitu. Tapi di satu sisi juga ada jujur, ada keberuntungan juga. Kadang-kadang kita melalui proses casting yang ngantrinya lama gitu ya. Tapi tiba-tiba misalnya ada yang tahu, saya, tuh duluan aja dia tuh anaknya Sardi gitu. Walaupun saya juga taunya baru belakangan gitu. Sebelumnya saya nggak pernah. Itu bisa jadi salah satu semacam keberuntungan juga buat saya sebagai yang membawa nama Sardi. Tapi buat teman-teman ketahui bahwa nama Sardi itu memang membawa sesuatu buat saya. Tapi apapun yang saya lakukan itu melalui proses yang sama dengan mungkin teman-teman di luar sana. Nggak ada yang saya hanya mengandalkan bilang, saya anak Idris Sardi, boleh dong gitu. Nggak ada. Semua melalui proses casting, melalui proses. Pokoknya perjalanannya memang melalui proses. Karena itu juga yang selalu dipesankan oleh saya bahwa kita harus menghargai proses. Dari proses kita akan belajar sesuatu. Nggak ada orang yang jadi sesuatu eksistensi bisa panjang karena instan. Sebuah eksistensi yang panjang itu terjadi karena proses. Ini bukan berarti saya ngomongin, kan juga sekarang banyak yang ikut perlombaan-perlombaan yang idol lah, apa itu bisa dibilang kan instan. Tapi terbukti pada saat mereka menang, kalau mereka nggak berproses lagi, nggak akan jadi apa-apa. Ya kan? Tapi orang-orang yang sekarang jadi, mau itu dari sebuah lomba yang kayak gitu, begitu mereka menang, abis itu mereka berproses lagi. Makanya mereka menjadi orang yang seperti kayak sekarang gitu. Saya yakin banget itu, dan itu yang saya pelajari juga dari ayah saya. Makanya sekarang saya selalu punya kata kunci adalah proses. Dalam hidup tuh proses. Kalau enggak, kita nggak akan, kayak misalnya, ini juga saya belajar dari ayah saya, bahwa kalau kamu memang mungkin misalnya, saya sering ngerjain musik film. Tapi setiap saya masuk proyek baru, saya mulai dari nol lagi, seakan-akan saya belum pernah kerjain musik film. Sehingga saya punya pelajaran baru yang bisa masuk banyak, karena saya membuka diri. Tapi pada saat saya merasa bahwa saya udah pernah, saya udah bisa, akhirnya kita menutup sama semua hal yang pelajaran-pelajaran yang mungkin belum pernah kita dapat. Itu yang saya juga pelajari dari ayah saya mengenai bagaimana kita segala sesuatu memulai lagi dari nol. Jadi seakan-akan kita belum pernah, walaupun kita udah pernah ngelakuin. Dari situ kita bisa dapat pelajaran banyak, gitu. Oke. Ini Mas, pertanyaan terakhir nih dari Manado nih, lumayan jauh nih. Wah, Manado. Dia sempat nanya, kalau Mas Lukman dulu sempat berencana bikin film biopik Idris Sardi. Nah, itu kira-kira bagaimana kabarnya ya? Oh, jadi kadang-kadang tuh ya, buat teman-teman sendiri tahu, sesuatu yang bentuknya personal, yang ada personalnya lumayan berat, lumayan kencang, itu pasti prosesnya akan panjang. Karena itu personal, buat aku tuh sangat personal banget. Jadi merasa bahwa ini kayak bentuk terima kasih gue nih sama bapak gue gitu. Jadinya kan maunya sempurna banget, nggak mau semuanya tuh, aduh, tiba-tiba dipikirin lagi, oh tapi kalau kayak gini, tapi sebenarnya udah ada catatannya di saya gitu, semacam kayak sinopsis kecil dibuatnya akan seperti apa gitu, dan itu tetap buat saya akan tetap saya bikin gitu, entah kapan silakan ditunggu aja, karena ini sangat personal buat saya maunya semua perfect, walaupun ya memang nggak ada yang perfect, tapi paling nggak kayak misalnya saya membuat film ini harus menjadi sesuatu bukan hanya buat saya, tapi buat keluarga saya, keluarga kakak, adik saya, ibu saya, buat anak saya, dan juga nantinya buat cucu saya gitu, sehingga mereka bisa
menjadikan ini sebuah warisan keluarga gitulah istilahnya gitu. Dan juga saya harus menemukan orang-orang yang punya satu visi sama saya. Karena kan kalau buat film itu kan teamwork, saya nggak bisa kerja sendirian gitu. Nah, mengumpulkan satu orang yang satu visi ini pekerjaan yang gampang-gampang susah gitu dalam industri film gitu. Jadi benar-benar yang saya maunya tuh semua tuh rapi, perfect, dan kerjasamanya dengan orang-orang di sekitar saya juga based on because saya misalnya udah pasti saya mencintai cerita ini, tapi saya maunya orang-orang yang di sekeliling saya yang bekerja sama dengan saya juga mencintai cerita ini gitu. Dan paham tentang Idris Sardi gitu, bukan yang sekedar yuk gue kerja, nah, nggak mau kayak gitu. Karena personal banget buat saya gitu sih. Personal banget nanti Mas ya film ini nanti ya. Iya. Oke Mas, ini kan kita udah di penghujung acara nih. Siap. Jadinya kira-kira ini bisa apa Mas Lukman bikin testimoni penutup. Jadi itu nanti testimoninya bisa dikaitkan antara Idris Sardi, Mas Lukman Sardi, dan peringatan Hari Lahir Pancasila. Silakan Mas. Oke. Kepada generasi muda. Saya masih muda loh. Ada di WHO itu ada penentuan umur muda baru. Sampai umur 65 itu masih dianggap pemuda. Oke, bukan ujangan lah. Tadi saya selalu bilang bahwa saya mengajarkan sesuatu itu based on proses, based on bagaimana kita mencintai apa yang kita kerjakan gitu kan. Dan buat teman-teman di luar sana, saya tahu banget bahwa anak-anak muda kita sekarang tuh punya kreativitas yang luar biasa gitu. Dan sudah didukung dengan teknologi yang sangat mudah dibanding sekarang gitu. Jadi saya pikir, saya juga pernah ngobrol juga sama saya bahwa jangan terlalu banyak ngeluh gitu. Maksudnya lo udah dikasih nih Indonesia, kita kalau mau ngomong bersyukur harus bersyukur. Banyak negara yang dalam situasi yang perang, apapun segala macam. Kita dalam situasi yang kayak sekarang pun gitu, walaupun mungkin ada kurang sreknya atau apa, tapi kita masih ada satu hal yang menguatkan kita, yaitu Pancasila itu sendiri. Ini coba cari di negara manapun, nggak ada nih yang kayak gini. Itu semuanya ada di situ gitu. Kita ngomongin ke Tuhan, ngomongin kemanusiaan, ngomongin persatuan, kekuatan antar sosialisasi manusia gitu. Itu semua ada di Pancasila. Jadi saya pikir manfaatkan itu sebaik-baiknya dan jangan terlalu banyak mengeluh, karena begitu kita sering mengeluh nggak akan jadi apa-apa. Jadi kita nggak nyampe ke cita-cita kita gitu. Apalagi zaman sekarang lebih mudah gitu. Nah, apa yang diajarkan ayah saya juga bahwa kita harus berterima kasih kepada Indonesia gitu, dengan apapun yang terjadi di Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita istilahnya dihidupi oleh Indonesia gitu kan. Terus lo baru ada terjadi kayak gini kecewa, marah-marah. Baru terjadi gini kecewa, udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Everything comes up karena ada alasannya gitu. Justru bagaimana kita sebagai orang yang sudah dihidupi di Indonesia, kita justru harus melakukan sesuatu balik buat Indonesia dalam bentuk apapun ya. Jadi jangan selalu berharap bahwa gue harus ngasihnya yang lebih besar. Sesimpel gini, kalian nggak buang sampah sembarangan, itu udah salah satu cara berterima kasih. Karena dengan begitu negara kita dikenal bersih, teratur, jadi orang ngelihatnya, oh Indonesia is a very clean. Yang dibawa akhirnya apa? Indonesia. Gitu. Jadi jangan berpikir yang terlalu besar-besar. Apa sih yang kita bisa kasih dalam waktu hal yang kecil aja gitu. Nggak usah harus yang besar. Itu juga yang selalu dipesenin ke ayah saya bahwa if you wanna help, nggak usah mikir lo bisa bantu gede apa enggak. Tapi apa yang lo punya, itu yang lo kasih. Mau itu cuma bentuknya 1 perak, tapi itu yang lo punya, ya lo kasih gitu. Nggak harus gede. 1 perak kalau dikumpulin bisa jadi banyak gitu. Kasarnya kayak gitu. Jadi
ini waktunya kita untuk terus maju bareng-bareng bersama Indonesia. Apalagi di dalam situasi kayak gini, kita harus bersatu. Kita nggak bisa nih misah-misah gitu. Setiap orang punya problemnya masing-masing. Tapi saya yakin sebenarnya tujuannya sama, gimana kita bisa hidup lebih baik di Indonesia gitu. Cuman ya pasti punya pilihan dan jalannya masing-masing. Tapi kita harus bersatulah. Apalagi kalau ngomong persatuan Indonesia itu karena begitu penting. Begitu kita mencar-mencar aja, sulit untuk kita maju gitu. Buat aku sih itu aja sih. Oke, berarti intinya jangan banyak ngeluh. Mending lakukan yang terbaik buat Indonesia, gitu ya Mas ya? Iya, karena ya itu tadi, kalau kita habis waktunya buat ngeluh, satu, bikin kita imunitasnya rendah, malah penyakit, pikirannya negatif mulu, jadi kerjanya ngomel-ngomel, malu-malu, akhirnya padahal itu udah tinggal di depan sana diambil, nggak keambil-ambil orang energinya kehabisan ngeluh. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Pokoknya kita bersyukur. Jadi satu lagi sih, aku selalu bilang bahwa kita bersyukur bukan karena pada saat kita bahagia, tapi kita bahagia karena kita selalu bersyukur. Itu aja. Kuncinya bersyukur ya Mas ya. Ya. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas ya, udah meluangkan waktunya nih ya. Sama-sama. Aku juga terima kasih loh. Maksudnya dikasih momen ini buat seorang Idris Sardi ini luar biasa sih. Nah, buat saya ini suatu penghormatan buat keluarga saya. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan sih pertemuan kita nggak sebatas daring ini, mungkin nanti ada silaturahmi gitu. Amin. Ya, jangan silaturahminya daring mulu nih, mudah-mudahan bisa langsung ketemu gitu kan. Ya kan, ketemu langsung. Kalau bisa juga Mas Lukman mampir ke Museum Sumpah Pemuda gitu. Pasti. Terakhir, oke Mas, terima kasih banyak sekali lagi. Saya mewakili dari teman-teman Museum Sumpah Pemuda. Atas keluangan waktunya Mas Lukman Sardi yang udah ya pastinya Mas Lukman Sardi sibuk banget Mas ya. Orang tadi saya telepon aja sedang dalam panggilan lain kan, saya mikir wah ini lagi sibuk nih kayaknya. Tadi ada teman sutradara lagi ngobrolin protokol syuting juga ini, protokol gimana syuting di masa pandemi ini gitu. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu buat semuanya.